Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, para bapak lan sederek rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan hamba dapat terlaksana. Kita bersyukur kepada Allah di malam hari ini kembali kita dimudahkan untuk dapat menghadiri pengajian rutin Senin malam Selasa malam Rabu yang biasanya ba'da maghrib wonten teng masjid. Maka sekarang kita berada di salah satu saudara kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan kehadiran kita ini kelak menjadi saksi yang akan memberatkan timbangan amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa kita juga berdoa mudah-mudahan Allah memberi kesempatan kepada kita untuk dapat berjumpa kembali dengan bulan Ramadan. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbalan. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan sedikit nasihat-nasihat untuk kami pribadi khususnya dan juga bagi para jamaah. Mudah-mudahan nanti membawa manfaat, bisa kita amalkan sehingga akan menambah hidayah, menambah kekuatan keimanan, dan semoga kita semuanya diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita menyampaikan tema kajian kita di malam hari ini, kita akan mengingatkan terlebih dahulu kepada diri kami untuk senantiasa bersyukur, terutama kepada sahibul bait yang sedang berbahagia. Tadi sampaikan oleh Pak Yusuf, beliau sedang berbahagia menunggu kelahiran sang buah hati. Maka yang pertama dan utama ketika mendapatkan kabar gembira adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur di sini dilakukan yang pertama dengan hati. Bersyukur dengan hati, hendaknya kita meyakini bahwasannya nikmat-nikmat yang ada pada kita ini semuanya adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Nah, semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bersyukur dengan lisan. Maka hendaknya kita memperbanyak memuji Allah, sang pemberi nikmat. Membaca alhamdulillah misalnya. Kalau kebaikan, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Kalau keburukan yang datang, alhamdulillah ala kulli hal. Yakinlah
semua yang Allah berikan kepada kita itu pasti baik, pasti baik. Yang ketiga, bersyukur dengan anggota tubuh. Ketika kita mendapatkan nikmat, maka hendaknya kita mempergunakan nikmat tersebut untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Kullu ni'matin la tuqarribu minallah fahiya baliyatun, kata para ulama. Sesungguhnya setiap nikmat yang tidak menjadikan kita semakin dekat kepada Allah, maka itu hakikatnya adalah musibah. Maka saudaraku, siapa namanya tadi? Abdul Ghafur, Masya Allah. Saudaraku Abdul Ghafur, hendaknya engkau dengan kabar gembira ini, engkau semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyak ya, engkau bersyukur kepada Allah, perbanyak sedekah, perbanyak berdoa. Kalau engkau masih memiliki kedua orang tua, berbaktilah kepada mereka berdua. Sebab setiap ketaatan yang engkau lakukan, setiap ketaatan yang engkau kerjakan, itu semuanya akan berimbas kepada kebaikan dirimu dan juga kepada anakmu. Ketika engkau semakin berbakti kepada orang tuamu, maka kelak anakmu juga akan berbakti kepadamu. Ya, berbaktilah kepada orang tua, anakmu pasti berbakti kepadamu. Jadilah Uwais Al-Qarni di zaman milenial ini, seorang tabi'in yang disebut-sebut namanya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, disebabkan baktinya kepada orang tuanya. Kemudian yang terpenting, kalau ingin anakmu nanti dijaga oleh Allah sampai proses melahirkan dan sampai nanti anak itu tumbuh dewasa, maka jagalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul berpesan, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, Allah pasti akan menjagamu. Menjaga Allah maksudnya pun kita menjaga perintah-perintahnya. Semua perintah Allah kita kerjakan. Allah memerintahkan kita sholat. Bagi kaum laki-laki, sholatlah berjamaah di masjid. Kemudian Allah memerintahkan kita untuk bersedekah, maka bersedekahlah ya, sesuai dengan kadar kemampuanmu. Allah perintahkan kita berbakti sama orang tua, berbaktilah. Ya, Allah perintahkan kita bersilaturahim, bersilaturahmilah. Ya, jadi semua perintah Allah itu hendaknya dijaga, dan semua larangannya hendaknya dijauhi. Jangan pernah kita mengerjakannya. Ihfadillah yahfadka. Kemudian jadilah pribadi yang soleh. Sebab soleh itu salah satu syarat untuk dapat berkumpul bersama keluarga di surga kelak. Saya ulangi, soleh itu satu syarat untuk dapat berkumpul dengan keluarga di surga kelak. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 23, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, jannatu 'adn yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Jannatu 'adn, surga Aden, yang mereka masuk ke dalamnya bersama dengan man sholaha min abaihim wa azwajihim, bersama dengan orang-orang yang soleh dari nenek moyang mereka, wa azwajihim, dari pasangan-pasangan mereka, istri-istri mereka, wa dzurriyyatihim, dan anak cucu mereka. Kalau kita menjadi pribadi yang soleh, kita akan berkumpul dengan keluarga kita yang soleh, mbah kita yang soleh,
buyut kita yang soleh, sampai ke bawah anak kita, cucu kita, terus ke bawah. Yang soleh-soleh akan bertemu di surga kelak, akan kumpul seperti reuni di dunia. Masya Allah. Soleh itu artinya menunaikan hak Allah dan hak makhluk. Hak Allah jenengan sampun paham ya, seperti dalam rukun Islam itu ya, rukun iman ya, semua berkaitan dengan hak Allah. Dan jangan lupa hak makhluk. Makanya Rasul berpesan kepada kita, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Ini berkaitan dengan hak Allah. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan keburukan dengan kebaikan sebagai penghapusnya. Ya. Maka perbanyak berbuat kebaikan, sebab kita juga banyak berbuat dosa. Ya. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bergaulah dengan manusia dengan pergaulan yang baik. Bahkan ketika Nabi ditanya tentang perkara yang paling banyak memasukkan kita ke dalam surga, ya, di antaranya adalah taqwallah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah dan berakhlak yang baik. Bahkan dalam hadis yang lain, akhlak ini salah satu di antara sebab seseorang berdampingan dengan Nabi di surga. Inna min ahabbikum ilayya wa akrabikum minni majlisan ahasinakum akhlaqan, kata Rasul. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan paling dekat kedudukannya di surga kelak, di akhirat kelak, orang yang paling baik akhlaknya. Jadi soleh itu artinya menunaikan hak Allah dan hak makhluknya. Ya. Maka orang yang baik hubungannya dengan Allah, otomatis dia juga baik hubungannya dengan sesama manusia. Makanya dalam surat An-Nisa ketika Allah menyebutkan ciri ya, sifat wanita yang solehah, fas-solihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafizallah. Maka perempuan-perempuan yang soleh itu mereka yang taat dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Taat maknanya apa? Taat maknanya adalah rajin beribadah kepada Allah. Ini menunjukkan baiknya hubungan dia dengan Allah. Kemudian menjaga diri, hafizat, artinya apa? Menjaga diri ketika suami tidak ada, menunjukkan baiknya hubungannya dengan sesama manusia. Maka seorang wanita yang sudah menikah, suami adalah manusia yang paling berhak mendapatkan perlakuan baik. Hak suami adalah hak terbesar dan utama untuk ditunaikan. Jadi kalau kita baik hubungannya dengan sesama, tapi tidak baik dengan Allah, ya, seperti misalnya kita baik dengan makhluk, tapi tidak pernah sholat, tidak puasa, dan seterusnya, maka tidak dikatakan orang soleh. Sebaliknya, baik sama Allah, pada ngaji, sodako, haji, umroh, ya, tapi ya, tidak baik sama manusia, maka tidak dikatakan orang yang soleh. Masih ingat ya, ketika seorang wanita yang ahli sedekah, ahli sholat, tahajud, ya, tetapi tidak baik sama tetangganya, kata Rasulullah, khaira fiha hiya finnar. Tidak ada kebaikan pada wanita itu, dia masuk neraka, kata Rasul. Nah, ini menunjukkan apa? Akhlak itu penting kaum muslimin yang berbahagia. Akhlak kan sederhana ya, badzul ma'ruf wa kaful adza wa talqatul wajhi. Akhlak itu kata Ibnu Mubarak, badzul ma'ruf, engkau berbuat yang baik, wa kaful adza, engkau menahan diri tidak menyakiti orang, wa talqatul wajhi, dan engkau berwajah yang sumringah, berwajah yang ceria. Ya, itu kaum muslimin yang berbahagia.
Yang terakhir, pesan untuk Mas Abdul Ghafur, sabar. Wanita itu paling rumit dihadapi tapi paling menyenangkan. Nah, kalau dalam ilmu nahwu itu, ya, kata para ulama, wanita itu seperti iklal, ya, seperti i'rab, seperti itulah pokoknya. Ya, sulit, ya, kadang ya rumit, kadang ya asik, ya, seperti itu. Nah, maka harus sabar. Rasul berpesan wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang kiri bagian atas, dan itu tulang rusuk yang paling bengkok. Kalau engkau hendak meluruskan, patah. Kalau dibiarkan, bengkok terus. Ya harus sabar. Harus sabar. Nah, kalau kita mampu bersabar, maka pahalanya jelas adalah surga. Dalam, ya, surat Ar-Ra'd ayat 24, ketika orang-orang penghuni surga masuk surga, apa kata malaikat? Salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan, salam sejahtera atas kalian karena kesabaran kalian. Ya, maka yakinlah engkau akan mendapatkan, ya, kebaikan hidup, kebahagiaan hidup dengan sabar. Dengan sabar. Baik. Ya, saya kira itu, ya, sebagai nasihat, ya, karena tema kita bukan itu sebenarnya. Kita ingin menyampaikan sebuah tema yang Masya Allah, ya, ini bagus sekali. Ada seorang ulama, dia menulis sebuah buku. Unik buku ini, saya nilai unik. Kenapa? Sebab dia kreatif, ya. Dia mengambil dari 114 surah dalam Al-Quran, yaitu diawali dengan Al-Fatihah, diakhiri dengan An-Nas. Dia ambil setiap surat satu faedah, ya. Al-Fatihah diambil satu faedah, Al-Baqarah diambil satu faedah, ya. Ali Imran satu faedah, sampai 114 faedah. Masya Allah, kreatif, ya. Coba kita akan kaji, ya, buku ini. Jamaah yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui, Al-Quran itu adalah sumber ilmu, sumber keberkahan, dan sumber kebahagiaan dunia dan akhirat. Al-Quran, di dalamnya tersimpan mutiara-mutiara yang sangat berharga. Maka sungguh berbahagialah orang yang menghabiskan waktunya dengan Al-Quran, berta'amul, berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi rugi orang yang menjauhi Al-Quran. Sebab Quran ini akan menjadi syafaat di hari kiamat nanti, akan menjadi pembela di hadapan Allah kelak. Maka upayakan setiap hari membaca Quran, walaupun cuma satu wajah atau satu lembar, ya. Upayakan tiap hari membaca Al-Quran. Ditarget lah pokoknya. Sesibuk apapun jangan tinggalkan membaca Al-Quran. Yakinlah Anda akan mendapatkan, ya, manfaat yang besar. Yakinlah. Nah, yang pertama kita akan ambil satu faedah dari surah Al-Ikhlas, ya. Yang jelas semua kandungan Quran itu berfaedah, tapi di sini kita akan mengambil satu faedah. Beliau pengarang, ya, kitab ini membawakan, yaitu ayat yang ke-7. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan mereka yang dimurkahi. Waladdallin, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Imam As-Suyuti rahimahullah dalam kitab Al-Iklil fi Istinbatit, ya, Tanzil jilid 1 halaman 192, kata Imam As-Suyuti, dalam ayat ini terdapat isyarat untuk mengikuti salafus soleh, yakni generasi pertama umat Islam.
mengikuti sahabat, mengikuti tabi'in, mengikuti tabi'ut tabi'in, kata Imam As-Suyuti. Ya saya yakin ya, bapak-bapak kenal siapa Imam As-Suyuti, pengarang kitab Jami'us Shaghir dan beberapa kitab yang lain. Beliau itu ulama paling kreatif. Karangannya itu ya ratusan, banyak karangannya. Hampir semua bab ilmu dia punya kitabnya. Bab mustalah hadis, tafsir, bahasa Arab, hadis, semuanya punya beliau. Karena beliau memang ulama yang cerdas. Kemudian kata Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Madarijus Salikinnya, kata beliau ayat ini memberikan kepada kita sebuah faedah. Setiap orang yang lebih mengetahui tentang kebenaran dan mengikutinya, maka dialah yang lebih berhak dengan jalan yang lurus. Dan tidak diragukan, orang yang paling mengetahui jalan itu adalah para sahabat. Para sahabat, muridnya Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena mereka orang yang paling paham dengan jalan ini, maka tidak diragukan para sahabat lebih berhak dengan sifat ini. Sehingga para ulama diantaranya menafsirkan siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Apa kata sebagian ulama? Mereka adalah jalannya Abu Bakar, jalannya Umar bin Khattab, jalannya Utsman bin Affan, jalannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajmain, jalannya mereka para sahabat. Ini kata para ulama. Masya Allah. Jadi makna siratal mustaqim, jalan yang lurus, adalah jalan yang dititi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pegang erat-erat jalan ini agar engkau selamat dunia akhirat. Kemudian yang kedua, satu faedah dari surat Al-Baqarah. Beliau mengambil dari ayat yang pertama dan kedua serta ayat terakhir. Sebab ini ada kaitannya. Yaitu di awal surat Allah berfirman, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi, hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. La raiba fihi, tidak ada keraguan padanya. Masya Allah. Tidak ada yang berani menjamin tentang sebuah kitab kecuali Allah. Sehebat apapun karya, pasti pengarangnya mengatakan tidak ada gading yang tak retak. Kalau ada salah, mohon maaf dan mohon masukannya. Kecuali Quran. Quran menjamin la raiba fi, enggak ada keraguan di dalamnya. Maka siapapun yang meragukan Al-Quran dihukumi kafir, sepakatannya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Lalu di akhir ayat Al-Baqarah 286 Allah berfirman, wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Wa'fu anna, beri maaflah kami, waghfir lana, ampunilah kami, warhamna, dan rahmatilah kami. Anta, engkau lah ya Allah, maulana, penolong kami, fangsurna, maka tolonglah kami, 'alal qaumil kafirin, atas orang-orang yang kafir. Perhatikan faedah dari ayat ini, Masya Allah. Di awal surat Allah menyebutkan tentang sifat-sifat orang yang bertakwa. Di akhir ayat, di akhir surat Allah tutup tentang kemenangan. Apa rahasianya? Rahasianya adalah untuk menunjukkan kepada kita bahwa takwa kunci meraih kemenangan, dan orang yang bertakwa pasti ditolong oleh Allah. Banyak dalil-dalilnya. Ini diambil dari Maqasidus Surah Al-Baqarah karya Syekh Abdul Malik Ramadhani. Masya Allah. Maka jamaah, kalau ingin menjemput kemenangan, maka marilah meningkatkan ketakwaan kepada Allah, khususnya kepada Mas Abdul Ghafur yang istrinya sedang mengandung.
Ya, kesolehan Anda, ketakwaan Anda berpengaruh kepada cikal bakal anak-anak Anda. Kemudian kita masuk ke surat Ali Imran. Nah, di sini pengarang membawakan yakni surah Ali Imran ayat yang ke-31. Kita akan ambil faedahnya. Ya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Masyaallah. Qul, katakanlah, in kuntum, jika kamu benar-benar tuhibbunallah, mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku, yuhibbukumullah, Allah pasti akan mencintaimu, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosamu, wallahu ghafurur rahim, Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Apa kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya? Ya, tafsir Ibnu Katsir jilid 1 halaman 477, hadhil ayatul karimatu hakimatun ala kulli man idda'a mahabbatallah. Ayat ini, kata beliau, ayat yang mulia ini sebagai hakim bagi orang-orang yang mengaku cinta Allah, walaysa huwa ala tariqatil Muhammadiyah, tetapi dia tidak mengikuti jalan yang ditempuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu kadzibun fi da'wahu fi nafsil amri. Ya. Maka dia berdusta dalam pengakuannya. Hatta yattabi'a syar'al Muhammadiyah wa dinan nabawiyah fi jami' aqwalihi wa ahwalihi, sampai dia mengikuti agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam setiap ucapannya, perbuatannya, dan seluruh keadaannya. Maka mari, yang mengaku cinta kepada Allah, yang mengaku cinta kepada Rasulnya, buktikan. Jangan hanya mengaku-ngaku. Kalau cuma mengaku-ngaku, setiap orang bisa mengaku-ngaku. Ya, seperti Laila Majnun, dia mengaku cinta kepada Laila, tapi Laila nggak mengakuinya. Nah, jadi cinta itu perlu bukti, jamaah. Yang mengaku cinta kepada Allah, buktikan. Yang mengaku cinta kepada Rasul, buktikan. Apa bukti Anda cinta kepada Rasul? Bukti cinta kita kepada Allah, kita senantiasa membaca kalamullah, ayat-ayat Allah, kita baca Al-Quran. Yang mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baca hadis-hadisnya, baca kitab Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Kutubus Sittah, Kutubus Tis'ah. Ya, baca ya hadis-hadis. Paling tidak setiap hari baca satu hadis. One day one hadis. Itu bukti cinta sama Rasul. Satu hari satu hadis plus dengan arti dan syarahnya. Diawali misalnya dari hadis Arba'in Nawawi misalnya. Bacalah situ. 43 hari khatam. Ganti lagi Bulughul Maram misalnya, atau Riyadhus Shalihin. Baca satu hari satu hadis, satu hari satu hadis. Ambil itu. Ini bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita buktikan cinta kita. Jangan hanya mengaku. Cinta itu pembuktian, bukan sekedar pengakuan. Cinta tanpa pembuktian adalah cinta yang palsu. Kita ambil dari surat An-Nisa sekarang. Pengarang mengambil dari ayat yang ke-59. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, atiullaha wa atiur rasul, taati Allah, taati Rasul, wa ulil amri minkum, dan pemimpin di antara kalian. Fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kamu berselisih dalam suatu perkara, farudduhu ilallah wa rasul, kembalikan kepada Allah dan Rasul, yakni Quran dan Sunnah. Kalau tidak ada, ya diambil dari ijma' para sahabat. Kalau nggak ada, ya yang terpaksa ya pakai kias, itu yang terpaksa. Karena sumber Islam kan Quran, Sunnah, ijma'. Ya, yang terakhir ya, itu kias. Kias itu kata ulama seperti bangkai. Artinya apa? Kalau sudah tidak ada lagi, boleh dimakan.
Karena darurat, kan begitu kata ulama fikih. Qiyas itu jangan didahulukan. Qiyas itu bangkai. Sebagaimana kita boleh memakan bangkai ketika darurat. Quran nggak ketemu, sunnah nggak ketemu, ijma nggak ketemu, baru kita pakai qiyas itu. Itu yang begitu kata ulama. Nah, Imam Abdul Aziz belum selesai tadi ya. Farudduhu ilallah wa rasul. Kalau ada masalah, ya kembalikan kepada Allah dan Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kamu betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Hal itu ya, mengembalikan urusan kepada Allah dan Rasul itu adalah khair, lebih baik, wa ahsanu ta'wila, dan ya akibatnya juga lebih utama dan lebih baik. Imam Abdul Aziz Al-Kinani rahimahullah berkata ya, dalam kitab beliau yaitu ya Risalah Tabukiyah halaman yang ke-47, tidak ada perselisihan di kalangan orang yang beriman dan berilmu. Maksud mengembalikan kepada Allah adalah kepada kitabnya, ini kepada Al-Quran. Dan maksud mengembalikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu ketika masih hidup ada masalah datang sama Rasul, ya Rasul kami ada masalah. Ketika Rasul sampun wafat, maka kembalikan kepada sunnahnya yang sudah dibukukan oleh para ulama. Alhamdulillah. Lihat di Sahih Bukhari ada enggak masalah itu? Di Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Sunan Ad-Darqutni, Musnad Ahmad, ya, Musnad Imam Syafi'i, ya. Baca di kitab-kitab itu ada enggak? Nah, jadi jamaah, tidak ada yang meragukan tentang ini kecuali orang-orang yang menyimpang dan tersesat. Dan ini sesuai dengan penafsiran Ibnu Abbas dan sejumlah ulama yang berilmu. Ibnu Qayyim berkata, para ulama salaf dan khalaf. Salaf itu ya tabi'in, sahabat, tabi'in. Khalaf itu belakangan, ulama ya, 500-an ke belakang sampai sekarang. Sepakat maksud mengembalikan kepada Allah dan ya, Rasulnya. Kepada Allah adalah kitab Al-Quran, kepada Rasul adalah sunnah. Ya, sunnah. Ya, jadi segala perbedaan semestinya dikembalikan kepada Al-Quran dan sunnah, bukan dikembalikan kepada akal, bukan dikembalikan kepada pendapat orang. Kembalikan sama Quran dan sunnah. Itu. Yang terakhir, ya, ini sudah jam 8, kita ambil dari surat Al-Maidah. Pengarang membawakan ayat 94. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la yabluwannakumullahu bisyai'in. Ya, Allah pasti akan menguji kamu minas sayd, ya, dengan hewan buruan, tanaluhu aidikum, yang dengan mudah kamu peroleh dengan tangan, warimahukum, dan dengan tombakmu, liya'lamallahu man yakhafuhu bil ghaib, supaya Allah mengetahui siapa yang takut kepadanya meskipun dia tidak melihat Allah. Faman i'tada ba'da dzalika, barang siapa yang melampaui batas setelah itu, falahu adzabun alim, maka dia akan mendapatkan adab yang pedih. Ayat ini jamaah sangat penting sekali untuk kita renungkan. Kenapa? Karena di dalamnya Allah awali dengan seruan untuk orang-orang yang beriman. Kita tahu ketika Allah mengawali firman-Nya dengan ya ayyuhalladzina amanu, di situ ada perkara yang sangat urgen, sangat penting, aurat banget untuk kita perhatikan. Biasanya ada perintah, kalau nggak begitu ada larangan. Ya, maka pasang pendengaran kita, fokuskan. Ya, Allah mengawali dengan memanggil ya ayyuhalladzina amanu. Ini menunjukkan konsekuensi keimanan adalah taat dan tunduk patuh kepada Allah. Disebutkan di sini, ayat ini berisi apa? Penjelasan tentang ujian Allah kepada hambanya. Jadi semua yang kita hadapi adalah ujian. Yang belum menikah diuji, yang sudah menikah diuji, yang punya anak diuji,
Yang belum punya anak diuji. Orang hidup diuji. Orang mati pun nanti diuji. Ya, ada fitnah kubur. Anda akan mendapat pertanyaan malaikat mungkar nakir nanti. Itu kan juga ujian. Jadi hidup itu ujian. Sebelum kaki kita menginjak di tanah surga, kita akan diuji terus. Hari kiamat, orang-orang mahsyar, di padang mahsyar diuji. Ya, matahari didekatkan kepada kita. Enggak sehari 2 hari, enggak setahun 2 tahun. Lama di situ. Sampai orang-orang enggak betah. Mereka datang mencari syafaat kepada Nabi Adam, Nabi Nuh, ya, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, ya, alaihi wassalatu wassalam ajma'in, dan terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai? Enggak selesai. Diuji lagi, nanti ada hisab, ya. Semua yang diberikan kepada kita oleh Allah dihisab nanti. Rizki yang kita konsumsi, yang kita makan, yang halal akan dihisab, yang haram akan disiksa, diazab, ditanya semuanya. Wah, ini Mas Abdul Ghafur ya, sebagai suami dan calon ayah ini akan diuji nanti. Dan ujian Anda berat sebab ya Anda sebagai pemimpin rumah tangga. Maka tugas utama Anda nanti selain menafkahi mereka, yang paling utama adalah menjaga jangan sampai anak istri Anda masuk neraka. Jaga mereka. Maka nanti setelah punya anak, ajak ke masjid, buktikan kepada anak, iki lo laki-laki sejati padang jamaah, begitu ya. Terus ajak mengaji. Wah, begitu. Ini bekal. Itu bekal kita untuk selamat hidup di dunia dan di akhirat, yaitu ilmu. Hadir majelis ta'lim, kan begitu. Jadi kita akan diuji jamaah. Yang kaya diuji, yang miskin diuji, yang sehat diuji, yang sakit diuji. Semua hidup itu ujian. Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan ya mati dan hidup untuk menguji kita siapa yang paling baik amalannya. Nah, begitu. Jadi ujian itu macam-macam. Ada yang dimudahkan pintu-pintu kemaksiatan kepada mereka, ada yang dimudahkan pintu-pintu ketaatan. Itu juga ujian. Setan kan pinter, Pak. Kalau mendapati orang soleh, ahli sholat, ahli ibadah, akan dia goda dari sisi ibadah. Dijadikan hamba itu ujub dengan dirinya, merasa yang paling alim, paling soleh, dan sebagainya. Kalau ahli maksiat diuji dari sisi kemaksiatannya. Jadi semuanya ujian. Jadi Allah ingin mengetahui ketika Allah membuka pintu-pintu kemaksiatan, ya. Nah sekarang mudah pintu kemaksiatan dengan adanya handphone ini. Anda mau lihat apa? Bisa sekarang. Klik ketik apa? Kok ini data internet bisa sudah. Betul kan? Oh cepat sekarang. Ujiannya besar sekali. Ya, beda dengan zaman mbah-mbah kita dulu. Ya, mbah saya yang sudah meninggal itu cerita sama saya. Mbah itu dikit dijodoh kene. Gak tahu ketemu calonnya mbah. Mbah itu gak tahu ketemu. Paling banter lah kangen moro nang omahe, cuma nyekel temboke, mbayangke wis ngono tok. Ya. Tapi alhamdulillah walaupun dijodohke, karena dulu kan belum ada televisi zaman itu, ada pakai orang kaya-kaya tok. Zaman sakmono nggih. Karena mbah saya itu lahir tahun 1921. Ya, mbah saya itu tahun 1921, meninggal usia 90 sekian. Nah, jadi ya berat emang, berat. Ya. Tapi alhamdulillah, walaupun zaman itu sederhana, ya tapi masya Allah anaknya akeh, 13 anaknya, masya Allah. Nah, itu hebatnya orang dulu ya. Nah, jadi zaman berbahagia, jadi semuanya ujian. Maka sekarang itu berat ujiannya, ya berat. Maka Allah akan menguji kita dengan dimudahkan pintu-pintu kemaksiatan kepada kita, agar Allah mengetahui siapakah yang betul-betul takut kepada Allah ketika sendirian, dan siapa yang tidak takut kepada Allah ketika kesepian. Maka seorang harus waspada terhadap dirinya ketika dimudahkan untuk maksiat. Jangan sampai terjerumus dalam jerat-jerat syaitan. Itu pelajaran dari ayat yang ke-94 dari surat Al-Maidah. Ini dulu sudah dapat berapa tadi? Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Dapat 5. Masya Allah. Semoga bermanfaat ya. Kita doakan ya Mas Abdul Ghafur
Ya, semoga nanti proses perjalanan ya istri Anda sedang hamil ini diberi kesehatan ya, kekuatan, dan diberi kemudahan gangsar ketika melahirkan. Banyak-banyaklah berdoa kepada Allah, bersedekah ya, sebab sedekah itu apalagi secara sembunyi-sembunyi itu memberikan manfaat dampak yang luar biasa. Baik, semoga bermanfaat bagi kami khususnya dan bagi para jamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan mewafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma tawaffana 'alal Islam was sunnah. Allahumma rzuqna husnal khitam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih